kita beli mobil, upayakan tabungan kita ya minimal harus 5 kali lipat. Belajar itu sesuai kebutuhan. Jangan terlalu banyak belajar ke guru A, guru B, guru C, itu malah bingung. Lebih baik sesuai kebutuhan, kamu butuhnya apa, yang menurutmu itu bagus, cocok dengan kondisimu, ya praktekkan. Saya nggak nemu di kampus motor sejelek punya istri saya, mungkin dari sana. Akhirnya membentuk karakter istri seperti itu, Mas. Kalau dikatakan jimat, istri saya ini benar-benar jimat paling mutakhir, Mas. Baik dari karir saya, ataupun hubungan saya sama keluarga, dan ibu saya sendiri, Mas. Kita kedatangan tamu dari Malang. Teman ngobrol kita adalah Mas Gale. Siap, Mas Agung, Mas Surya. Selamat datang Mas Gale. Mas Ya, Gale ini pemilik brand Raven. Betul. Luar biasa. Ini salah satu orang yang saya ingin belajar, Mas Surya. Wah, Jadi iya. Mas Gale ini grafik bisnisnya itu lempeng gitu loh. Dia nanjak dan konsisten. Kalau nanjak tapi nggak konsisten itu biasa. Iya. Kalau nggak nanjak dan konsisten biasa, tapi ini nanjak dan konsisten. Nanjak dan konsisten. Alhamdulillah. Iya benar Mas. Apa kabar Mas Gale? Alhamdulillah baik Mas Agung, saya ucapkan terima kasih tentunya hari ini diberikan kesempatan ya ketemu lagi sama Mas Agung dan bisa mengenal Mas Surya. Ini satu kebahagiaan di awal tahun ini Mas. Alhamdulillah. Ya, kita akan belajar Mas Surya. Mas Gale juga kita akan diskusi. Walaupun juga sudah kita singgung kemarin, tapi saya ingin mengulas lagi. Jadi termasuk yang saya kagumi juga Mas Gale ini berangkatnya benar-benar dari nol gitu loh Mas. Dengan kondisi keluarga yang tidak baik waktu itu ya. Ya betul. Nah Mas, kalau dorongannya Mas Gale memulai berbisnis itu apa ya Mas? Dorongan yang paling kuat begitu. Kalau memang flashback ya, dari pertama waktu itu saya memutuskan untuk lebih tepatnya jualan sih Mas waktu itu ya. Oh Bu. Ya, jualan, jadi berbeda pedagang. Ya, jualan sama berbisnis ya, berbeda. kalau bisnis kan manajemennya lebih kompleks mungkin ya. Itu kan simple, dimulai dari hal yang simple. Jualan jadi, ya Mas? Jadi saya memutuskan untuk jualan dan itu di online. Itu dorongan utamanya dari faktor keadaan sih Mas. Faktor keadaan. Karena salah satu-satunya income dari kami keluarga waktu itu kan dari mama dan ibu TKW udah sekitar 6 tahunan kemudian harus dideportasi yang mana saya waktu itu baru kuliah semester 2 lagi butuh-butuhnya biaya Mas ya, dan satu-satunya sumber income waktu itu mama dideportasi kemudian juga pulang dalam kondisi yang kondisi yang sakit, jadi beliau depresi, mungkin karena memikirkan anaknya pengennya kan punya anak yang sarjana gitu Mas, jadi ya itu kan impian mayoritas orang desa kan punya anak bisa sarjana kayak gitu, nah itu salah satu impian mama saya, kok dilalah ternyata keadaan seperti itu dan saya harus terus kuliah gitu Mas, karena itu kan posisi impian dari mama saya kan. Nah itu salah satu faktor pendorong utama saya memutuskan untuk bisa jualan di tahun 2014 Mas. Itu saya kuliah masih semester 2. Tapi memang benar-benar disampaikan ya Mas, mama pengen Gale ini kuliah begitu atau seperti apa? Betul. Jadi dari obrolan-obrolan, kan memang saya itu karena ditinggal mama dari SD Mas. Dari SD kelas 6. Jadi secara hubungan kedekatan emosional itu kan agak kurang. Nah namun keinginan-keinginan kemudian impian-impian dari orang tua saya itu saya justru tahu dari orang lain. Nah, misalnya dari tetangga, dari Pak D yang memang lebih dekat dari orang tua. Kemudian ketika ada tamu ke rumah, dikiranya bapak saya udah tidur kan tempat saya itu antara ruang tamu sama kamar saya itu bersebelahan gitu Mas. Nah itu ketika ada tamu dan lagi bahas mengenai mama saya yang ke Taiwan, kemudian bahas mengenai saya yang kuliah, itu sering bapak saya itu ketika ngobrol sama tamunya memang menyampaikan, jadi satu-satunya harapan tuh ya saya gitu. Dan pengen bisa punya anak ya, yang memang sarjana dan benar-benar diperjuangkan tuh di saya. Karena kan kakak saya ya
sampai SMA, kakak-kakak saya cuma sampai SMA dan saya anak terakhir Mas. Itu sering saya dengar ketika ada tamu. Nah mungkin dari sana kan membentuk apa ya, belief bahwa saya memang harus bisa menuntaskan kuliah itu. Kayak itu sih Mas. Apa memang sangat Mas ya keadaan keluarganya, sangat di bawah begitu? Ketika mama saya masih di Taiwan enggak sih Mas, cukup. Dalam arti cukup itu enggak berlebihan, tapi cukup. Ya saya bisa kuliah yang SPP enggak pernah telat gitu ya, SPP enggak telat. Kemudian uang saku waktu itu 500.000 Mas per bulan. Oh lumayan loh itu ya. 500.000 di tahun 2012 ya, itu 500.000 per bulan. Ya enggak berlebihan seperti teman-teman yang lain Mas, tapi bisa dikatakan masih cukup. Waktu mama saya masih di Taiwan. Iya, kirimannya istilahnya lancar gitu Mas. Itu. Jadi enggak yang terlalu kekurangan dari awal enggak. Cuma yang lebih juga enggak ada. Jadi misal teman saya setiap kan saya di olahraga nih Mas. Saya di olahraga itu kan jurusan olahraga itu kan ada macam-macam kegiatan olahraganya ya. Jadi ada yang basket, kemudian sepak bola, futsal macam-macam lah. Kalau teman-teman saya setiap cabur olahraga itu kan punya sepatu khusus gitu. Nah kalau saya ya sepatu futsal itu untuk semua kayak universal. Gitu. Iya, jadi kalau untuk yang kebutuhan primer, misal beli bensin gitu, ya memang cukupnya untuk itu, makan, beli bensin. Kadang makan juga kurang kayak gitu Mas. Itu sih yang proses waktu itu. Itu dideportasi karena apa Mas ibunya? Jadi memang mama saya ini kan berangkat juga usianya juga udah 30 ke atas Mas ya. Mungkin 35 ke atas, saya kelas 6 SD itu. Terus kalau sepengetahuan saya itu memang faktor usia sama overstay Mas. Jadi di sana itu aturannya setiap 3 tahun sekali harus memperpanjang visa atau apa itu juga perlu saya cross check lagi ya. Cuma yang sepengetahuan saya waktu itu diceritakan sama bapak saya itu karena itu. Nah harusnya beliau itu pulang dulu, tapi karena pulang nantinya gak bisa balik, kepentok sama umur maksimal, akhirnya milih gak pulang Mas. Nah di sana kan dari mungkin legalitas ya, kayak dokumen-dokumennya entah itu paspor ataupun visa itu kan sudah over ya, akhirnya ya itu Mas, dideportasi karena memang masa tinggalnya sudah habis gitu. Tapi beliau memaksa pengennya sampai saya lulus gitu. Itu sih. Ternyata semester 2 ya Mas? Ternyata semester 2 dan itu semester 2 juga enggak langsung Mas. Dari semester 2, kan saya pulangnya itu semester 2 akhir. Waktu liburan yang 3 bulan itu loh Mas ya. Tapi prosesnya itu dari awal semester 2 Mas. Jadi beliau tuh kabur, kayak kabur-kabur dikejar kayak gitu. Jadi pindah-pindah majikan dari saya semester 2 awalnya. Enggak ada kontak hampir 2 bulan. Jadi enggak tahu kontak sama sekali 2 bulan terakhir sebelum kepulangan. Nah ketika pulang tahu-tahu dapat kabar seperti itu Mas. Cukup kaget Mas, karena ketika pulang itu kan enggak kenal saya, enggak kenal orang tua saya, terus juga kurus Mas, kurus banget kurus. Kan kita kelihatan ya ketika orang itu memang punya depresi atau mungkin problem di mental itu kan kita bisa dari tatapan wajahnya kan kayak kosong gitu Mas ya, gitu kayak ya. Kosong gitu. Nah itu yang waktu itu terjadi di ibu saya Mas. Itu sih. Itu enggak kenal itu karena karena sudah saking lamanya di sana atau seperti mungkin apa? Ya karena faktor depresinya itu sih Mas. Faktor depresinya. Jadi ingatnya hanya ke bapak saya yang mana momen-momen mungkin menurut beliau menyakitkan Mas. Kayak mungkin momen-momen yang dulu-dulu awal-awal nikah menyakitkan menurut beliau, ya hanya itu yang diingat. Terus kecurigaan beliau ya itu yang diingat. Dan sama orang-orang yang memang menurut beliau itu punya momen menyakitkan sih Mas. Hanya sebatas orang-orang seperti itu yang beliau ingat. Sampai H+2 ya, H+2 kepulangan itu mau dibakar Mas rumah. Sudah apinya sudah ini di gorden dulu Mas ya. Ya untung ketahuan sama bapak saya waktu itu. Dibakar ya Mas? Iya betul, yang H+2 kepulangan waktu itu. Sampai kondisi seperti itu ya saya dihadapkan posisi seperti itu Mas ya. Saya masih kuliah, waktu itu liburan yang mana mungkin teman sebaya saya memang masa-masa main-main lah ya waktu itu. Tapi ya alhamdulillah sebenarnya tetap disyukuri. Pastikan selalu ada alasan dibalik sebuah peristiwa ya Mas ya. Nah
Itu sih. Itu berlangsung lama nggak Ibu seperti itu? Itu kalau untuk posisi yang bisa dikatakan mungkin kalau di grading gitu Mas ya. Grading parahnya itu sekitar 1 sampai 2 tahun Mas. Lama juga. Karena kami nggak ada biaya untuk pengobatan Mas. Untuk uang kuliah saya saja untuk sehari-hari itu kan kami dibantu sama kakak ya, terutama kakak ipar itu untuk sehari-hari makan istilahnya Mas. Itu dibantu sama kakak ipar. Kemudian untuk uang kuliah saya ya alhamdulillah waktu itu di awal-awal dibantu sama Pak D kayak gitu Mas. Nah itu kan nggak kepikiran sampai ngobatin Mas. Karena memang ayah saya juga tipikal orang yang malu untuk meminta bantuan orang lain sih Mas. Itu sekitar 1 tahun. Nah kenapa waktu itu bisa saya mengobatkan ya dari saya ketika saya udah ada hasil di usaha saya itu Mas. Itu sekitar 1 tahunan. Waktu itu ya semua selalu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat gitu Mas. Jadi saya usaha mulai menghasilkan, sudah mulai ada tabungan, dipertemukan dengan teman ayah saya yang lama, teman bapak saya lama nggak ketemu, kok ternyata adiknya itu salah satu suster di RSJ Lawang. Nah, hamin seminggu sebelum itu saya direferensikan sama adik sepupu untuk daftar BPJS, Mas. Jadi semua biaya waktu itu ya gratis gitu. Ya gratis. Siap. Itu nyebut merek enggak apa-apa Mas ya? Ya enggak apa-apa. Nah, saya kembali lagi ke tema awal. Momen apa yang waktu itu mendorong aku harus jualan ini? Itu apa Mas? Momen ketika ayah harus hutang ke Pak D sih Mas. Untuk biaya kuliah saya gitu. Berarti Ibu udah pulang itu Mas? Udah pulang. Dan ayah posisi itu enggak di rumah Mas, bapak enggak di rumah. Karena kan marah-marah terus Mas. Jadi selama H+2 kepulangan setelah mau bakar rumah itu bapak udah keluar dari rumah Mas. Udah keluar dari rumah, terus waktunya bayar semesteran itu harus pinjem ke Pak D. Saya kan memang dari dulu kalau bisa itu enggak merepotkan orang lain gitu ya. Kalau bisa memang enggak harus merepotkan orang lain. Itu pertama yang memang harus pilihannya 2. Kalau lanjut kuliah harus menghasilkan uang sendiri atau enggak lanjut kuliah kalau memang enggak ada biaya gitu. Nah kedua dari sepupu Mas. Dari sepupu itu cerita kalau teman sekelasnya itu memang sukses dikatakan sukses level mahasiswa nih Mas ya. Level mahasiswa itu sukses jualan online, jualan gitar. Terus disarankan sama dia, cobaan kira-kira di sekitar rumahmu ada produk apa yang bisa dipasarkan secara online. Itu. Nah dari kebutuhan itu kemudian ketemu kesempatan Mas, Dari sana sih, waktu itu mulai saya berdua sama sepupu untuk jualan online. Oh berdua berarti ya? Berdua, dari awal langsung berdua Mas, tapi sendiri-sendiri di awal itu berdua. Maksudnya ketemu kesempatan tadi, kesempatan seperti apa yang ditemui? Opportunity yang ditawarkan sama temennya sepupu itu Mas, kalau ada potensi saat ini tuh ke depannya kemungkinan memang trennya itu jualan online. Nah ini aku jualan di namanya Toko Bagus waktu itu. Aku jualan gitar di Toko Bagus, penghasilanku segini puluhan juta lah Mas waktu itu. Nah itu karena memang saya sama sepupu ini kan juga pas-pasan, apalagi saya di kondisi itu memang butuh, langsung kami eksekusi Mas. Jadi saya waktu itu modalnya hanya kertas Manila itu 2000-an itu. Kamera dipinjemi sama saudara, kamera digital. Privilege-nya di sekitar saya itu memang banyak toko kerajinan kulit Mas. Nah dari situ akhirnya kita keliling, kita foto, kita upload. Alhamdulillah langsung ada hasil. Waktu itu juga. Itu di Toko Bagus itu berarti pertama kali? Iya, pertama kali upload di Toko Bagus, kemudian ikut seminar, beliau juga tokoh di TDA Mas, Pak Danton siapa? Pak Danton ya, Ketua TDA Surabaya. Itu mengenalkan website. Dan beliau juga punya usaha hosting ya, akhirnya dari sana waktu itu trial untuk membuat website Mas, Jadi secara otodidak semua dipelajari secara otodidak semua Mas. Berarti pecah telur pertamanya itu di Toko Bagus itu. Di Toko Bagus.
Itu langsung dapat orderan di sana. Dan customer pertama saya ingat orang Medan, namanya Bu Mary orang Medan. Ya itu Masih inget ya? Masih ingat itu kan 2012 loh ya. 2000 kan pakai SMS Mas ya, belum punya BlackBerry. Masih pakai SMS waktu itu. Kalau orang lain waktu itu sudah medianya itu BBM. Tapi karena HP-nya masih super jadul ya, masih super jadul, akhirnya ya masih pakai SMS, ngajak ketemuan di Hotel Ubud di Malang. Itu dari sana awalnya jualan dompet, yang laku dompet, mungkin karena kasihan Mas ya, sudah rumahnya jauh, kurus, gak kerawat gitu. Dibela-belain nganter dari Malang Kabupaten ke kota, hanya nganter dompet. Akhirnya beliau pesen tas, pesen jaket, yaitu Bu Mary itu. Customer pertama dari Medan. Dari Itu. Medan ya. Iya. Terus itu tadi sempat nyebutin website Mas. Iya, Itu nggak lama dari situ atau selisih berapa lama bikin nggak website? lama dari situ, sekitar 3-6 bulan Mas. Itu kenapa padahal udah ada toko bagus, kenapa Kok bikin perlu website bikin gitu? website Mas? Karena waktu itu ikut seminar itu Mas, ikut seminar dari mentornya Pak Danton itu. Dan beliau kok dilala jualannya sama Mas. Oke. Jadi yang dijadikan demo itu jualan produk kulit dari Tanggulangin. Oke. Kemudian keuntungan-keuntungan ketika kita pakai website, hasilnya beliau jualan juga ditampilkan. Nah dari sana langsung kita kepikiran, wah ini jualannya podo. Kemungkinan kalau kita juga masuk di situ, hasilnya juga untuk bisa sama itu memungkinkan gitu Mas. Nah Itu keunggulannya jualan TV Mas waktu itu. itu malah TV. Enggak, maksudnya untuk bisa beli hosting pertama, Oh. hosting atau domain ya, Iya. yang rumah websitenya jual itu. TV sampai Jual TV waktu itu di pasar besar. Jual TV untuk beli domain dan hosting gitu Iya ya? betul. Jadi ada sedikit tabungan ditambah jualan TV. Itu Nekat Mas. banget ya Mas ya? Iya sangat nekat ya. Mungkin karena masih masih Semangat. muda, dan itu modal satu-satunya yang diberikan orang tua ya TV itu Mas. Berapa Di- memang harganya waktu itu TV? TV waktu itu laku sekitar berapa ya, 700 atau 900 gitu Mas. Untuk langganannya kan 1 juta berapa gitu loh. Untuk setahun itu ya. Setahun ya. Nah waktu itu apa sih Mas sebenarnya keuntungan punya website sendiri sama ikut e-commerce kan malah nggak perlu biaya Nggak perlu tambahan repot-repot nih gitu ya. ya. Nggak perlu hosting, nggak usah maintenance, tinggal toko online e-commerce itu aja. Kenapa masih penting untuk punya website sendiri? Untuk waktu itu ya, ini kita ngomongnya di tahun 2014. Jadi untuk trust Mas. Ketika kita punya website, itu customer lebih trust. Karena e-commerce kan masih pendatang baru. Belum banyak orang-orang yang teredukasi untuk belanja di e-commerce. Apalagi sistemnya e-commerce beda Mas, nggak kayak sekarang. Jadi kalau di toko bagus itu akan lebih modal kepercayaan. Maksudnya nggak pakai nggak orangnya langsung transfer ke kita. Langsung ke penjual. Iya langsung Oke. dari buyer langsung transfer ke seller. Seller. Kayak gitu. Bukan ke lapak seperti marketplace saat ini gitu ya? Bukan. Jadi kalau yang sekarang kan perantara kan mereka ya. Kalau sekarang kan mereka lebih ke perantara. Waktu itu direct. Nah di website itu kan bisa kita tampilkan kayak toko-toko kita, kemudian pinjam izin legalitas dari tetangga yang sudah punya CV atau apa ditempelin di situ. Jadi 1 bulan setelah kita membuat website itu langsung dapat pesanan jaket sekitar ratusan waktu itu Mas. Kerasa dampaknya langsung ya. Iya, memang lebih trust kan customer. Berarti nanti dari website, tapi transaksinya lewat tetap di e-commerce apa langsung juga Mas? Kalau waktu itu? Kalau waktu itu tetap transfer. Tetap transfer Jadi- berarti langsung ya? Iya, Enggak lewat transaksi, enggak lewat website itu enggak ya? bisa. Oh bisa juga. Bisa kan misalnya mereka klik pemesanan nih, klik pemesanan dan lain-lain, alamat sudah diinput, nanti kan keluar pembayaran Mas. Yang itu ditampilkan rekening saya sama sepupu kayak gitu. Oke, nah kalau ngomongin website di masa sekarang Mas, itu tetap relevan, perlu nggak sih sebuah bisnis punya website? Kalau Menurut Mas? dikatakan perlu, tetap perlu ya. Tetap perlu. Tetap perlu. Karena memang itu kan sudah menjadi bagian dari optimasi kita ketika kita terjun penjualan di digital. Tapi kalau kita mempelajari dari perilaku customer itu sudah males untuk melakukan transaksi di website. Di website. Kecuali brand itu powernya ataupun kekuatan dari brand itu sangat kuat Mas.
Oke. Itu masih ada beberapa brand yang mempertahankan mereka nggak masuk di marketplace. Mereka hanya channel satu-satunya ya dari websitenya mereka. Oh, itu ada. Okay. Nah, kalau brand yang memang mungkin secara kekuatan brandnya masih belum terlalu kuat, hanya mengandalkan dari website ya saya rasa kurang bisa berkompetisi. Karena sekarang kan market memang sudah terracuni sama marketplace mas ya. Sudah menjadi budaya tuh. Sudah jadi kebiasaannya mereka. Lebih aman sih sekarang. Lebih aman, kemudian diskonnya gila-gilaan. Itu kan diskonnya nggak masuk akal gitu mas ya. Kadang lebih murah dari official store di website dan lain-lain, ya itu sih. Oke. Kalau Mas Galih sekarang lebih ke website dan juga marketplace atau marketplace saja? Jadi kalau Raven, saya berbicara Raven nih mas ya. Raven itu dari awal memang kita fokusnya nggak di website mas, justru nggak di SEO ya, Search Engine Optimization by Website itu ya, itu nggak di situ. Jadi memang dari awal kali kita justru di Facebook Ads. Loh, berarti yang website tadi bukan Raven? Bukan, itu kami jualan produk-produk KW mas. Oh. Jadi kayak Fossil, kemudian Kickers, ya produk-produk brand ternama lah ya, yang kami jual di website. Bahaya sama ini. jaket kulit. Pemalsuan ini. Dulu. Yang malsukan orang lain mas, saya perantara. Sama aja. Saya perantara untuk menjualkan. Oh gitu ya. Yang memalsukan kan yang produsennya ya. Tapi memang sudah umum ya kayak gitu ya dulu ya. Umum sampai sekarang. Sekarang banyak sih. Sampai sekarang. Bukain. Gitu, tapi sekarang udah tobat, udah nggak jualan gitu. Oh iya. Oh dulu jualan produk-produk seperti itu? Iya, karena waktu trennya waktu itu yang dicari sama customer kan justru produk-produk yang seperti itu. Kalau sekarang kan trennya bergeser, lebih ke lokal produk kan. Mereka lebih baik beli lokal produk, mungkin dari segi harga agak pricey gitu, agak lebih mahal. Tapi bangga pakai lokal produk, merek lokal produk daripada merek KW gitu mas. Kalau sekarang kan trennya seperti itu. Berarti mulai kepikiran Raven itu setelah berapa bulan dari situ? Setelah lama mas, setelah 5 tahun. 5 tahun? Iya setelah 5 tahun, 4-5 tahun dari 2004. Jadi di 2018 sudah mulai kepikiran untuk bikin merek sendiri. Oh, iya. Karena channel utama kita kan selain website, waktu itu kan juga di marketplace nih. Nah, semakin tahun ternyata regulasi marketplace itu semakin ketat gitu. Jadi produk-produk kita itu di suspend, produk kita di banned gara-gara pakai hak cipta merek orang lain. Itu mulai kepikiran wah ini kalau seperti ini terus ya capek optimasi. Satu-satunya cara ya kita harus bikin identitas merek kita sendiri. Itu sih mas. Tapi waktu tahun 2018 itu apa sudah kayak segencar sekarang tentang branding, tentang merek itu apakah sudah? Belum mas, saya nggak tahu ya? sama sekali itu branding apa, marketing itu apa, selling, brand identity, aduh nggak ngerti sama sekali mas itu. Ya pokoknya buat gitu aja. Pokoknya buat merek sendiri, kemudian taunya waktu itu yang memang lagi tren, itu marketing salah satu channel marketingnya di Facebook Ads. Karena lagi-lagi saya melihat success story orang lain mas. Kayak di awal waktu itu memutuskan usaha kan sudah terbukti ada yang sukses. Yeah. Nah di Facebook Ads ada salah satu temen dan saya suplai ke beliau itu memang sukses. Karyawannya ratusan, kirimannya ribuan. Makanya ya ini perlu kita coba gitu. Terinspirasi. Betul. Memang menjadikan orang lain sebagai success story gitu mas, motivasi ya, itu sih. Ya. Kalau dia aja bisa, apalagi belum tentu saya gitu ya. Iya betul, belum tentu saya bisa. Ya enggak gitu ya. Terus buat apa tadi dapat inspirasi? Kalau orang lain bisa, insya Allah saya juga bisa gitu ya. Iya, maksudnya sudah ada garansi orang lain ini bisa, kan sudah terbukti, nggak cuma asumsi mas. Siap. Nah oke. Habis itu bikin merek sendiri lari juga atau struggle juga? Merek sendiri di 2018 nggak langsung berhasil karena penentuan strateginya ternyata salah gitu ya. Saya jualannya masih di akun yang lama, yang orang tahu itu jualannya produk KW, jualannya di situ dan segmentasi harganya kan beda. Misal produk KW saya jual 200.000, tiba-tiba bikin brand sendiri, saya jual 400.000. 2 kali lebih mahal. 2 kali lipat. Karena memang kan dari
biaya produksinya lebih tinggi Mas, karena Kualitasnya kan juga kualitasnya lebih lebih better lah dari produk yang mass, produk yang massal KW itu. Itu akhirnya nggak jalan, ya tetap laku 1-2 tapi nggak jalan. Nah kemudian ketemu itu sama temen dan saya suplai ke sana salah satu channel marketing yaitu Facebook Ads. Facebook Ads. Di sana masih besar peluangnya, mayoritas orang-orang justru jualan produk KW termasuk teman saya. Di Facebook Ads itu jualan produk KW. Masih Belum aman. ada yang jualan brand sendiri. Kalaupun ada jualannya mahal. Jadi 1 jutaan Mas. Jadi cara instannya ya saya tiru brand yang lari 1 jutaan itu, saya tiru, saya modifikasi sedikit, saya jual harga jauh lebih murah dari mereka. Langsung boom Mas. Tapi udah mereknya Rifan. Mereknya udah Raven. Rifan. Kancaku Ya lagi. Rifan itu bestie saya. Iya. Ya, makanya kemarin teman-teman terinspirasinya dari mana Mas? Apa dari Mas Rifan merek Raven gitu. Mereknya udah Raven. Mereknya udah Raven. Cuma bentuknya mirip-mirip yang lagi Booming waktu itu booming di Facebook. Iya, ada salah satu brand. Iya, ini nggak apa-apa Mas ya diceritakan gitu. Ya monggo kalau mau disebutkan juga boleh. Kalau Ada enggak salah juga satu nggak brand apa-apa. dari Bandung gitu. Dia jual target posisi harganya, penentuan harganya dia selalu di atas 500.000. Lah produknya saya miripin dia, saya ATM lah sedikit-sedikit gitu. Kemudian harganya 50% di bawah dia. Itu langsung Mas. Langsung naik ya. Langsung naik. Dari yang kiriman mungkin puluhan bisa sampai ratusan. Sampai Per hari. kewalan yang produksi ya. Karena kalau tas kulit itu kan produksinya memang nggak bisa massal Mas ya. Misalnya kita ada permintaan 100 gitu. Nggak bisa saat hari ini juga kita produksi 100, kan perlu proses. Karena masih proses-proses handmade tangannya itu masih sangat banyak gitu. Otomatisasinya masih sangat kurang. Jadi misalnya 120 itu produksi 1 minggu, bisa laku dalam 1 hari kayak gitu. Itu. Itu yang bikin laris banget itu karena Facebook Ad. Karena Facebook Ad waktu itu masih tren, kemudian pola-pola yang diterapkan memang lagi momentumnya waktu itu. Itu. Dan produknya juga lagi momentumnya Mas. Berarti Mas Galih juga maksudnya juga mempelajari tentang produk juga, mempelajari tentang marketing juga atau seperti apa? Sebenarnya waktu itu ya, di awal waktu itu saya nggak mempelajari Mas. Semuanya hanya learning by doing. Jadi semuanya mengalir otodidak. Tapi ketika saat ini saya maksudnya saya flashback lagi. Oh iya, ternyata waktu itu saya juga menerapkan ilmu-ilmu yang misal lean startup gitu ya. Jadi mulai hipotesa awal kenapa saya memilih produk itu kan saya sudah memikirkan. Hipotesanya di luaran sini ada produk yang memang ini laris. Dia jualnya harga segini. Kalau aku jualan kualitasnya hampir sama, jualan di bawah itu, strateginya semua sama, kemungkinan besar untuk bisa laris kan juga besar gitu. Nah ternyata waktu itu aku terapkan nih lean startup. Semuanya dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi modal waktu itu dimulai dari cuma 20 juta. Padahal sebenarnya tabungan kita juga ada gitu. Kemudian dimulai dari semuanya aku kerjakan sendiri Mas sama sepupu. Mulai dari CS waktu itu yaitu perjuangan istri Mas ya. Istri hamil besar 9 bulan masih bantu saya untuk nyeesin. Saya juga nyeesin sampai malam-malam. Jadi semuanya kami mulai dari hal-hal kecil, kami mulai dari nominal yang memang siap untuk kehilangan Mas. Oke. Gitu. Padahal ya waktu itu alhamdulillah ya, waktu di tahun 2018, 2019 kami sudah memiliki tabungan, kami sudah memiliki aset, tapi nggak langsung semua all in di bisnis ini, di Raven ini, karena ini kan pertaruhan juga Mas. Ya benar-benar kami mulai dari angka yang kami siap untuk kehilangan, kami mulai semuanya dikerjakan sendiri, ternyata itu ada rumusnya yaitu lean startup itu tadi itu Mas. Ternyata saya juga gitu sih Mas, setelah mempelajari lean startup itu, Iya. ternyata yang dilakukan pecah telur awal-awal juga lean startup gitu ya. Iya betul. Sebenarnya mungkin kita sudah ngelakoni ilmu-ilmu bisnis yang mungkin sekarang kekinian, cuma kita nggak ngerti istilahnya. Nggak gitu ngerti ya. istilahnya. Nah waktu itu angka berapa yang Mas Galih investasikan yang siap untuk kehilangan itu? Itu 20 juta Mas. Mirip pecah telur loh ya. Sama Mas ya. Pecah telur juga 20 juta. 20 juta, saya 20 juta, partner 20 juta, jadi 40 juta. 40 juta lebih banyak lah. Iya, segitu. Berarti memang waktu 2018 itu sudah secara ekonomi sudah membaik ya Mas ya? Alhamdulillah Mas, jadi 2018 itu secara ekonomi jauh lebih membaik Mas. Saya kan dari 2014 itu yang
full support untuk membiayai keluarga Mas. Orang tua, saya sendiri, kemudian juga ada saudara kayak gitu Mas ya. Itu dari 2014 dan di 2018 saya nikah. Nah itu momen di mana ibu saya 100% bisa sembuh Mas. Ketika ketemu istri saya. Jadi kalau dikatakan jimat, istri saya ini benar-benar jimat paling mutakhir Mas. Baik dari karir saya ataupun hubungan saya sama keluarga dan ibu saya sendiri Mas. Itu. 2018 setelah menikah sama istri, saya sama istri itu kan menikah apa Mas ya, istilahnya gak opo-opoan ya kalau orang Jawa itu. Jadi gak ada acara gitu Mas. Gak ada acara, kita tabungan juga pas-pasan, waktu itu cuma punya tabungan 13 juta Mas. Punya tabungan 13 juta, saya kasihkan ke orang tua saya 10 juta untuk repot gitu lah ya. Malah sedih Mas Leling gitu. untuk walimaan lah Mas ya, untuk walimaan. Yaitu tabungan saya di 2018 Mas ya. Awal Januari 2018. Alhamdulillah di akhir Januari itu kami sudah punya tabungan ratusan Mas, ratusan juta, sudah beli aset gitu. Jadi benar-benar deres banget Mas. Setelah saya menikah itu. Menikahnya di Januari itu? Januari 2018, tanggal 7 Januari ini istri saya. Nanti saya kalau salah dikomplain. Menikahnya 7 Januari 2018. Ya itu enggak ada resepsi sama sekali, baik di istri ataupun di saya. Istri sama Mas, jadi keluarga yang kekurangan juga. Enggak ada resepsi. Dan setelah saya menikah saat itu juga ibu saya sembuh 100% total Mas. Dan alhamdulillah Raven di 2019 awal itu kami udah punya tabungan itu Mas. Kok bisa? Iya. Kok bisa? Saya juga pasti hal-hal seperti itu kan bukan hanya kuasa kita Mas ya. Itu kan pasti campur tangan Gusti Allah gitu ya. Nah setelah saya menikah itu saya sering dapat pesanan custom Mas. Dari perusahaan, terutama jaket kulit. Itu hampir tiap bulan Mas saya dapat custom 100, 200. Dapat pesanan-pesanan custom seperti itu. Nah dari sana kan, dan alhamdulillahnya Mas, saya kan gini, waktu memutuskan menikah dengan istri, itu kan sebelumnya saya ada quote gitu Mas ya, nggak tahu awal mulanya dari siapa. Jadi ketika kamu nanti berumah tangga, jadilah suami yang royal, tapi pilihlah istri yang sederhana gitu. Nah itu benar-benar kami terapkan Mas, saya nggak ada batasan ini uangku, ya semuanya buat istri gitu. Semuanya bahkan saya atasnamakan istri kayak gitu Mas ya. Tapi istri saya itu tipikal orang yang sangat sederhana Mas. Bahkan dari kuliah itu kelihatan. Motornya Shogun jelek Mas. Saya nggak nemu teman kuliah yang punya motor sejelek punya istri saya. Karena memang faktor keluarga juga Mas ya. Helmnya mungkin kalau bukan istri saya pasti malu pakai helm seperti itu Mas. Nah istri saya tipikal seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kita setelah menikah diberikan rezeki kemudahan. Itu bukan untuk gaya hidup gitu Mas. Fokusnya kami memang, padahal waktu itu gak ngerti aset, pasif income itu gak ngerti gitu Mas. Iya fokusnya untuk nabung cuma untuk itu. Untuk membesarkan usaha ini, ya itu Mas. Kalau kaitannya sama itu Mas, ibu kok langsung 100% sembuh itu, sejak ada istri itu gimana? Iya jadi proses saya menikah sama istri kan juga termasuk cepat Mas. Baru saya kenalkan ke orang tua itu hamin sebulan menikah Mas. Hamin sebulan menikah, kenal sama ibu, ngobrol dan lain-lain. Loh kok ternyata, kan kalau sama saya gak pernah ngobrol Mas ibu itu. Ibu gak pernah ngobrol. Karena memang kedekatan secara emosi saya ditinggal dari SD itu berdampak gitu loh Mas. Saya gak bisa match gitu, gak bisa nyambung gitu. Kalau berbakti insya Allah saya berbakti gitu Mas ya. Tapi kalau untuk match secara komunikasi memang kurang. Nah dari pertama istri ketemu kan mungkin ada teman cerita, mungkin mendambakan anak perempuan yang seperti istri saya gitu Mas ya. Mungkin seperti itu. Terus menikah pun juga cepat Mas, 1 bulan ke rumah, terus kami memutuskan untuk menikah juga cepat. Nah setelah menikah kan istri tinggal di rumah saya Mas, sampai sekarang, bahkan sampai sekarang. Itu akhirnya ya sering ngobrol Mas, setiap hari ngobrol. Kemudian mungkin obatnya ibu saya bukan obat dari dokter Mas, tapi obat ibu saya itu adalah sosok orang yang bisa mendengarkan beliau Mas, dan itu istri saya. Itu sih, itu langsung total Mas. Jadi
pasca dari rumah sakit itu kan sembuh. Nggak marah-marah memang Mas, tapi kaku badannya. Kayak robot gitu Mas, diajak ngomong kaku banget. Dari muka, dari gerakan, itu kaku banget. Nah setelah ketemu istri saya, itu baru mau aktivitas normal senormalnya, alhamdulillah. Jadi Allah hadirkan istri saya untuk ibu saya, untuk saya Mas gitu. Ini jadi sedih Mas ya kalau ngobrol istri ini. Iya, aku Tapi kebayang sih perjuangannya kayak gitu, terus habis itu hasilnya kayak instan gitu ya Mas ya. Kayak nggak disangka-sangka tiba-tiba dengan hadirnya sosok istri, solusi macam-macam datang gitu Mas ya. Iya, betul. Jadi itu Raven udah lahir Mas? Raven belum. Waktu saya nikah belum. Itu belum ya? Belum. Waktu saya nikah belum. Kan Raven itu yang officially Mas ya. Official Raven benar-benar saya kerjasama berpartner sama sepupu itu di 2019 ya Mas. Jadi jeda setahun ya. Jeda 1 tahun. Pernah suatu kejadian waktu istri saya ulang tahun itu Mas. Kan memang berdampak sekali Mas ya. Kita optimasi produk. Kok ternyata sering kena banned. Kena banned. Di satu sisi saya banjir order dari custom, jaket sama tas. Itu tapi di sisi lain yang retailnya Mas, yang harian itu drop banget Mas. Di tanggal 16 Oktober itu saya ingat 16 Oktober 2018 itu kami nggak dapat orderan sama sekali Mas dari retail ya, dari satuan. Itu sama istri ya ngobrol gitu, waduh gimana ya. Kami nggak memikirkan kami sendiri Mas, karena alhamdulillah kan sudah punya tabungan ya. Tapi anak-anak gitu, nggak ada kerjaan, bingung. Kecuali making yang orderan custom kayak gitu Mas, bingung gitu. Wah ini gimana caranya? Ya kita berdoa, kita melangkah, kita belajar, kemudian kita trial di produk Raven itu Mas. Dan saya mulai ikut seminar di titik itu. Di 2018 ya, akhir saya ikut seminar bisnis, seminar teknis mengenai Facebook Ads itu di 2018 akhir. Itu sih, jadi jedanya 1 tahun Mas. Dari saya menikah sampai waktu itu kami officially develop Raven. Officially develop Raven. Iya. Terus setelah waktu itu dari hasil ikut kelas, ikut seminar, workshop, itu apa aja sih Mas yang dilakukan sehingga Raven itu kesannya, soalnya pertumbuhannya saya memberi kesannya itu rapi gitu loh Mas. Terstruktur, padahal tadi cerita background orang tua juga bukan bisnis, Mas Galih juga bukan dari pebisnis, maksudnya manajemen atau seperti apa. Nah itu tahapan-tahapan dibangunnya Raven itu seperti apa? Iya, jadi kalau dari background akademis ya, saya kan olahraga. Jadi nggak ada fondasi sama sekali mengenai bagaimana sih kita harus membangun bisnis. Itu semuanya learning by doing, semuanya otodidak, step by step. Yang lagi-lagi inspirasi saya itu orang lain Mas. Inspirasi saya orang lain. Ini kok bisa ya orang-orang ini bisa bisnisnya sustain, bisa bisnisnya berhasil. Jadi saya istilahnya apa ya? Kuntit itu apa Mas istilahnya? Diikuti terus. Ya saya ikuti karena saya nggak bisa ngikuti secara langsung Mas ya. Nggak bisa ngakses secara langsung ya saya ikuti sosmednya. Oh ternyata beliau ini pakai cara ini. Terus ngikuti kelas ini. Itu saya lakukan Mas. Saya lakukan. Makanya waktu itu yang sukses kan kebetulan temen. Akhirnya bisa jadi temen. Oh beliau belajarnya gurunya untuk bisa Facebook Ads itu ke misalnya mentor A gitu ya. Ya sih saya ikuti kelasnya karena saya kan sudah punya tabungan waktu itu. Saya ikuti kelasnya mentor A. Dan harus saya praktekkan di bisnis saya Mas. Itu. Nah kebetulan waktu Facebook Ads saya itu memang orang lapangan Mas. Gak seneng saya di depan komputer. Gak berhasil Mas. Oh gitu awalnya. Facebook Ads gak berhasil. Facebook Ads gak berhasil. Mas Galih sendiri melakukan gak berhasil. Saya melakukan gak berhasil. Karena saya nggak apa ya? Nggak telaten. Nggak telaten betul, nggak telaten. Tapi ini apapun usaha yang kita lakukan, apapun ikhtiar yang kita kerjakan, pasti akan ada hasilnya gitu loh Mas. Meskipun itu bukan langsung ke teknisnya. Nah dari event itu saya ketemu sama orang yang pintar ngiklan Mas. Tapi di Facebook juga? Iya di event itu. Di event yang di pelatihan. Event pelatihan itu. Tapi dia nggak punya produk.
tapi dia nggak punya produk. Tapi jagung iklan gitu ya. Tapi jagung iklan. Nah dari sana awalnya saya minta bantuan, minta tolong untuk bisa diiklankan. Sudah tahu hasilnya bagus, baru adik saya join. Kalau adik saya ini memang backgroundnya IT mas. Jadi dia lebih memang anak gamers ya, anak gamers. Hidupnya tengah malam gitu mas ya, kan di depan komputer sampai malam-malam kayak gitu. Dia telaten dunianya di situ. Kemudian saya ikutkan pelatihan lagi, waktu itu di Bandung 10 jutaan fee-nya, langsung berhasil dari situ. Oh gitu. Berarti yang iklankan adiknya? Yang iklankan adik saya. Sampai sekarang berarti ya? Sekarang sudah tim. Oh sudah tim, sudah tim. Lagi. Sekarang katanya sudah jauh ketinggalan sama anak-anak di Raven kalau sekarang. Oh, ya. Karena update terus ya anak-anak Raven. Betul, diharuskan update mas. Yeah. Diwajibkan update. Nah ngomongin Facebook Ads itu sebenarnya apakah sampai sekarang masih tetap relevan nggak sih mas? Atau ada strategi digital marketing kalau untuk perubahan zaman yang cepat kayak gini masih relevan nggak sih? Jadi nggak ada satupun channel marketing yang sifatnya relevan mas. Oke. Itu yang juga selalu saya tanamkan ke tim saya. Kenapa kita itu harus relevan, kenapa kita harus adaptif, kenapa kita harus bertumbuh. Termasuk mungkin kalau ditarik secara jauhnya mas ya. Yang selalu saya sampaikan itu seperti ini ke tim. Ketika saya mulai Raven atau ketika saya mulai jualan online, saya adalah orang yang nggak punya modal, nggak diperhitungkan, istilahnya nggak, startnya itu kalah jauh dari toko-toko yang sudah berdiri di Bulelawang mas. Toko-toko yang di Bulelawang itu ramai sekali 10 tahun yang lalu. Tapi karena memang hanya mengandalkan satu sumber traffic, yaitu dari orang yang datang langsung ke toko. 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Raven yang jauh di atas, Raven yang jauh di depan mereka. Nah itu juga sama mas. Kalau sekarang misalnya kamu nih hanya mengandalkan dari Facebook Ads, kemudian hanya mengandalkan dari satu marketplace, itu kita ya hari ini kita fine, kita baik-baik saja gitu. Tapi itu bukan garansi tahun depan ataupun 5 tahun ke depan akan masih bisa sustain. Nah itu memang kita harus relevan, kita harus terus adaptif dengan tren-tren yang lagi berkembang. Kayak misalnya sekarang TikTok mas, waktu itu kan sempat terlena mas ya, waktu kami di Facebook Ads itu sempat terlena. Jadi marketplace itu enggak kami optimasi mas. Justru Raven kalau yang jualan KW itu kan dari marketplace ya. Kalau Raven terbalik, dari Facebook Ads, direct langsung ke customer. Karena waktu itu mas ya, zaman-zaman itu kan orang e-commerce, kalau menyebutnya e-commerce. Itu kan kayak antipati ke marketplace. Oh malah gitu ya? Iya karena datanya dicuri sama, tapi faktanya memang seperti itu mas ya. Datanya dicuri sama mereka, nanti pihak marketplace bikin produk yang sama kita ngimpor langsung dari Cina dengan harga yang murah. Sementara database kita sudah dikuasai sama mereka. Ya kita ikut guru gitu mas ya. Kita ikut guru, akhirnya kita nggak optimasi sama sekali di marketplace. Dan ternyata di 2021 akhir itu sudah nggak sama lagi mas. Oh udah berubah lagi. Iya, customer sudah mulai teredukasi sama marketplace. Marketplace jor-joran untuk ngasih subsidi ya, ngasih promo. Kemudian iklan Facebook semakin mahal di produk kami. Kalau di produk lain kan belum tentu sama ya, di produk kami semakin mahal. Nah kami waktu itu sudah puluhan mas CS-nya. CS untuk traffic ya, untuk handle traffic dari Facebook itu udah puluhan. Dan sering ame itu kayak error gitu ya. Kena suspend gitu. Iya, kena suspend gitu akunnya. Anak-anak kan nggak kerja mas. Sementara waduh itu titik pertama kami susah gitu mas ya. Setelah Raven berdiri. Setelah jualan online sendiri. Anak-anak sudah terlanjur banyak. Ini gimana nih? Sementara ternyata kalau di Facebook kita hanya mengandalkan satu sumber traffic, kita hanya mengandalkan iklan. Kalau nggak iklan kita nggak ada revenue kayak gitu mas. Ya itu, mulai kami belajar lagi, belajar CRM, kemudian belajar customer experience, belajar optimasi marketplace itu di 2021 akhir. Dan saat ini pun sumber utama kami ya dari marketplace, tapi nggak hanya bertumpu di satu marketplace, kayak gitu mas. Akhirnya sekarang lebih terbuka dengan tren yang ada ya. Betul mas. Tren yang ada apa diikutin gitu. Diikuti, kami nggak yang
anti gitu Mas ya terhadap salah satu mungkin sosmed. Kayak misalnya TikTok waktu itu awal-awal kan banyak yang iya gitu ya. Joget-joget. Betul. Ya kita tetap masuk di sana. Di semua. Di TikTok, di Shopee, kemudian di reseller, dropshipper, semuanya kami rawat Mas, sumber-sumber Kalau income-nya. sekarang yang mendominasi lah ibaratnya di Raven, salah lagi. Di Raven itu apa? Raven. Dari mana gitu ta? Iya. Kalau sekarang Traffic yang mendominasi ya sosial ya, medianya. mungkin di setahun yang lalu ya, sekarang kan 2025, di 2022 sampai 2023 akhir itu lebih banyak di dropshipper Mas. Jadi orang yang jago jualan di marketplace menjualkan produk kita. Mereknya Raven sudah. Mereknya tetap Raven. Marketingnya dari Raven, foto video dari Raven. Nah tapi saya belajar lagi, pengalaman kita di tahun 2021 bahwa tren ini nggak akan seterusnya gitu. Makanya waktu itu kita belajar untuk optimasi di marketplace-nya Mas. Sendiri Di Shopee. Official. Kita belajar teknis-teknisnya lah ya, teknis-teknisnya untuk berjualan di marketplace. Nah saat ini pun udah mulai balance antara yang dropshipper, kemudian di marketplace kami utamanya Shopee, dan growth yang cukup luar biasa di TikTok Mas untuk saat ini. Dengan revenue yang lebih dari sebelumnya. Kalau boleh nggak disipil nggak Mas revenue-nya atau Aduh ya. ada nanti aja setelah podcast. Oh iya nanti aja. Kalau revenue-nya dinamis sih Mas. Kami lebih fokus di cash flow Mas. Oh cash flow gitu. Iya, kami lebih fokus di cash flow-nya, di net profit-nya itu yang kami utamakan. Boleh disipil di podcast atau enggak Mas ini? Kalau untuk net profit kan kami jaga di angka 15%. Kemudian ya sebenarnya mazhab atau keyakinan orang itu kan masing-masing. Kalau kami lebih memilih untuk tidak berhutang. Jadi semua leverage pengembangan bisnis, develop bisnis, ekspansi itu dari cash flow perusahaan sendiri, dari kas perusahaan sendiri. Itu sih Mas. Kalau dari persentase kami jaga untuk 15%. Nah untuk 15% dengan pengeluaran segini kan ketahuan minimal omsetnya itu harus berapa. Nanti dari minimal omset kita breakdown ke tim apa yang harus dilakukan. Itu yang kami lakukan di Raven saat ini Mas. Nah itu menarik tadi Mas yang statement bahwa pengennya ngembangin bisnis ini tapi tanpa hutang. Betul. Metode pengelolaan keuangan itu seperti apa Mas? Kalau ada banyak kan juga yang punya mazhab bahwa kalau pengen besar hutang bank gitu misalnya ya. Nah ini kan beda dengan tren yang seperti itu di mana Mas Galih malah bisa mengembangkan Raven ini dari cash flow perusahaan. Nah strategi pengelolaan keuangannya kalau Mas Galih gimana bagi-baginya itu? Iya, memang dari sisi teknis ataupun istilah sebelumnya kami juga nggak paham. Saya sama partner. Dari awal kami bikin Raven, kami sudah bikin rekening bersama Mas. Rekening bersama, kemudian transformasi ke CV, kami sudah bikin rekening perusahaan gitu ya. Kami sudah rekening perusahaan dan di 2 tahun Raven, kami gak ngambil gaji sama sekali Mas. Di 2 tahun awal Raven, jadi dari 2019 sampai 2021. Kami gak ngambil gaji sama sekali, gak ngambil dividen sama sekali. Karena cuma dari modal 20 juta untuk mengembangkan ke mungkin miliaran kan effortnya cukup luar biasa kan Mas. Justru waktu itu menggerus tabungan. Memang awalnya kami cuma 20 juta, tapi ketika Raven berjalan untuk pemenuhan stok, kemudian penambahan tim dan lain-lain, aset dan lain-lain, justru menggerus tabungan kan. Jadi di 2 tahun awal kami nggak ngambil gaji sama sekali. Dapatnya dari mana? Nah ini kami kan ada sumber income dari yang lain, dari yang produk KW itu Mas. Masih jalan itu ya? Itu masih jalan. Sama custom kali ya? Sama custom ya, ke produk KW custom masih jalan. Jadi memang kami ada sumber income dari sana. Itu. Kemudian ketika kami rasa Raven sudah mulai sehat nih dari sisi keuangan, kita sudah tahu perputarannya minimum uang yang harus ada di rekening perusahaan itu berapa. Nah dari sana baru kita penentuan gaji. Gajinya dari mana? Dari net profit Mas kami. Jadi enggak di awal, setelah ada net profitnya baru itu ya? Betul, setelah perusahaan punya kas,
kemudian aman nih untuk cash flow sekitar 3 bulan ke depan. Nah kami baru untuk penggajian Mas. Itu di nominalnya juga cukup kecil Mas, itu 10% dari net profit loh Mas ya. 10% ya. 10% dari net profit. Sampai sekarang tetap dengan skema seperti itu? Sampai sekarang tetap dengan skema seperti itu. Nah kemudian kan kami tentukan nih, memang kas operasional perusahaan ini harus nominalnya berapa. Itu sudah kami tentukan. Net profit juga kami jaga per bulannya. Itu di angka berapa. Iya. Sisanya ketika ada sisa, ini jangan sampai nganggur Mas. Nah ini buat apa? Ya kalau memang bukan buat pengembangan bisnis, ya buat investasi. Investasi kan macam-macam Mas ya. Iya. Investasi mungkin aset berupa tanah atau digital berupa, kalau sekarang kan bisa saham, bisa kripto, juga bisa pengembangan bisnis. Yang mana saat ini kami lakukan, kami berpartner dengan salah satu influencer yang luar biasa baiknya, itu kami mengembangkan bisnis baru dengan brand baru. Itu yang kami lakukan Mas. Simple ya, untuk pengelolaan keuangan simple di Raven seperti itu sih. Oh, jadi awalnya tadi, kalau yang di awal setiap ada kelebihan, investnya ke apa dulu Mas? Kalau untuk masih membangun Masih brand. belum ke Stok. brand yang lain? Waktu itu stok? Ke stok, iya. Oh. Awalnya ke stok, ke biaya marketing, ke stok, biaya marketing gitu. Oh, itu Kan awalnya kan mungkin per hari kami waktu itu mampunya Mas ya, iklannya sehari 100.000 gitu. Tapi potensinya ini kalau ditingkatkan jadi 10 juta per hari, ini masih bisa. Nah itu kan juga membutuhkan biaya Mas. Kalau uangnya waktu itu kami ambil untuk beli Innova Reborn, ya kita nggak bisa ngiklan gitu Mas ya. Nggak bisa ngiklan segitu gitu. Nggak bisa. Dan alhamdulillah partner saya ini frugal living banget Mas. Oh sama ya, berarti kurang lebih gaya hidup bertiga sama istri itu. Iya, ya tapi lebih ekstrim partner. Oh gitu malah. Dia nggak pengen punya barang yang melekat gitu ya, baik itu mobilnya aja beli cuma 70 juta gitu. Terus yang tak penasaran malah setelah itu nanti uang bisnisnya, hasil bisnisnya itu dipakai untuk apa ya? Itu tadi. Ketika frugal living kayak gitu Mas. Kalau bisnis kan memang kita sendirikan Mas ya. Iya. Ya mungkin nanti bisa Mas Surya sempurnakan karena Mas Surya kan dari finance ya, dari industri keuangan. Kalau yang di kami bisnis itu kan terpisah Mas ya. Kami nggak bisa ngambil semena-mena. Saya sama partner nggak bisa ngambil semena-mena. Kalaupun ngambil hutang, dan hutang harus ditagih Mas. Kalau nggak ditagih sama tim finance saya, waduh di teror, di spam. Mas ini kok belum dikembalikan, Mas ini kok belum dikembalikan. Itu. Nah kalau dari hasil gaji yang kami dapatkan, itu sama partner juga untuk dikembangin ke investasi dia. Jadi dia lebih ke saham, lebih ke kripto kayak gitu. Kalau yang dianya. Waktu itu di Raven di awal itu kami ya ke stok, kemudian ke biaya iklan karena Facebook itu kan kalau nggak ngiklan nggak dapet ya Mas ya, karena mungkin brand Raven masih awal waktu itu. Kemudian ke bangunan, ke aset, ke bangunan dari yang awalnya di rumah saya, di garasi rumah, ngontrak di Saur Jajar, daerah Malang Kota. Alhamdulillah di 2022 kami sudah bisa membangun gedung sendiri Mas. Ya kami manfaatkan untuk itu sih Mas pengembangannya. Kalau untuk bisa nahan diri itu tipsnya apa Mas? Soalnya kan banyak juga yang udah ada uangnya segini nganggur. Beli HP baru nih, bisa beli ini nih. Ini cerita ngomong diri sendiri. Nah itu. Maksudnya ngomongin saya kayaknya. Ada duit rasanya, ada gadget baru keluar. Nah padahal backgroundnya Mas Galih ini juga dari hidup yang susah. Iya. Kok bisa nahan diri, ada barang, ada uangnya juga. Itu tips mengelola emosi supaya nggak hedon itu gimana kalau Mas Galih? Pilih pasangan yang tepat Mas. Oh itu ya kuncinya ya? Iya karena memang yang selalu ngerem keinginan itu justru istri Mas. Jadi istri saya itu ya luar biasa ya Mas Awo ya. Alhamdulillah beliau ini sederhana gitu loh Mas, sederhana. Enggak yang bahkan tasnya itu selalu pakai Alona. Alona itu salah satu brand kami Mas. Salah satu brand kami. Beliau enggak punya satupun tas branded dari luar negeri itu enggak punya. Baju juga sama. Jadi ketika saya ada keinginan seperti itu, yang lebih misal Mas ya, ini yang lebih terlihat misal kayak
mobil gitu ya, kayak mobil. Itu selalu disampaikan gitu. Kita beli mobil, upayakan tabungan kita ya minimal harus 5 kali lipat. Dari 3 sampai 5 kali lipat. Dari nilai mobilnya. Dari nilai yang mau dibeli. Produk-produk yang sifatnya nilainya itu berkurang gitu. Kayak misalnya mobil gitu. Terus rumah. Rumah itu kan juga kalau sebagian orang kan investasi gitu ya. Tapi kalau pemahaman istri itu rumah bukan gitu. Karena kan itu nggak menghasilkan gitu. Tetap nilainya bertambah, tapi kan nggak menghasilkan Nggak gitu. ya. Kecuali villa atau apa gitu. Nah itu selalu pemahaman-pemahaman seperti itu dari istri. Mungkin dari istri dari pengalaman hidup mas. Istri waktu kecil itu kakek ya. Kakeknya kan dari Hongkong mas. Jadi istri itu mu'alaf mas, keturunan Chinese. Beliau mu'alaf. Itu kakeknya salah satu orang berpengaruh di Surabaya mas. Kemudian anak-anaknya termasuk mertua itu juga dikasih warisan yang cukup luar biasa mas. Tapi dengan gaya hidup, ya ini mohon maaf mama papa ya, saya ceritakan di sini dengan gaya hidup yang mungkin terlalu berlebihan gitu mas ya. Akhirnya sampai bangkrut mas. Pas di istri saya. Kalau kakaknya masih istilahnya masih dapat jamani enaknya. Nah pasti istri saya, mertua saya benar-benar bangkrut sebangkrutnya. Istri saya juga kuliah bidik misi mas. Jadi dari segi ekonomi masih lebih better saya daripada istri. Istri saya bidik misi, bapaknya itu mertua ya, papa saya itu jualan cantolan burung itu loh mas. Itu berapa sih penghasilannya ya? Itu produksi sendiri, kemudian jualan keliling, pakai motor yang yaitu tadi Shogun yang saya nggak nemu di kampus motor sejelek punya istri saya, mungkin dari sana. Dari pengalaman-pengalaman hidup seperti itu, akhirnya membentuk karakter istri seperti itu mas. Kemudian juga yang kedua dari, saya selalu terinspirasi sama orang lain mas. Orang lain yang memang sudah terbukti berhasil. Kan banyak ya kunglo-kunglo yang hartanya miliaran, triliunan itu kan banyak ngasih wejangan. Kalau tips-tips untuk kita mengelola keuangan dari mana, yaitu saya selalu menerapkan belajar itu sesuai kebutuhan. Jangan terlalu banyak belajar ke guru A, guru B, guru C, itu malah bingung. Lebih baik sesuai kebutuhan, kamu butuhnya apa, yang menurutmu itu bagus, cocok dengan kondisimu, ya praktekkan. Kayak gitu. Itu kan kalau yang ilmu 5 kali, 3 kali itu istri saya kan dapat dari salah satu konglo yang memang beliau itu sering ngasih tips-tips keuangan waktu pandemi waktu itu mas. Itu. Jadi dari situ ya kebangun karakternya. Iya, dari pribadi ataupun dari orang lain. Dan kami praktekkan, kami nggak pernah julid. Setiap ada orang yang sukses dari nol, sekarang hartanya segini ngasih tips, kami nggak pernah, kami selalu ambil sisi positifnya. Dan kami praktekkan. Oke, menarik itu sih mas. Menarik, itu bisa jadi acuan juga referensi buat saya nanti. Oh, ini udah 3 kali atau 5 kali belum ya? Kalau enggak usah. Nah tadi sempat disebutin. Tapi nggak tahu ya kalau dari sisi financial yang secara teknis itu cocok atau enggak saya juga nggak paham. Sebenarnya cuma itu yang kami yakini gitu. Mazhabnya juga macam-macam kok. Tinggal nanti yang cocoknya sama mana teori finance dari guru ekonomi yang ini seperti ini. Tapi memang ada yang secara umum berapa persen untuk dana darurat, berapa persen untuk ini, berapa persen ini. Tapi nggak ada yang saklek pasti gitu juga kayaknya nggak ada, tinggal mana yang cocok. Nah tadi ini Mas Agung sempat disebut tentang produk yang kolaborasi sama influencer atau sama apa Mas? Influencer nah, itu ceritanya juga menarik itu Mas. Jadi, itu produknya tadi kayak bawa ya? Produknya saya bawa. Boleh sambil dilihatin mungkin Mas. Kami akan launching di bulan depan. Mas. Sambil cerita sambil dibuka kayaknya seru ceritanya gimana itu? Iya. Ya boleh semuanya. Oke. Jadi itu ceritanya cukup unik Mas. Tahun 2020 Mas ya. Berarti yang ini ya Mas ya? Yang ini. Yang ini Mbak Elisa sama Mbak Elisa Siva. Halo Mbak Elisa. Kemasannya kok lebih bagus daripada. Oh iya harus ini. Karena memang segmennya kami yang ini lebih premium sih Mas. Kita kan dari tadi ngomongin tas-tas terus. Yang lain kan belum tahu produknya. Biar tahu kita bukain. Oke, monggo. Ini yang saya buka yang kolaborasi ya. Iya, ini kolaborasi sama Mbak Elisa Siva. Jadi packingnya aja udah bagus, kokoh banget ya. Betul. Beliau pemeran, bukan pemeran. Apa ya? Pembuat story dari film
keren guys. Ipar Adalah Maut Mas. Oh ya itu cukup Iya. populer loh filmnya. Sangat populer dan beliau sangat humble sekali. Wah ini. Sangat humble sekali. Memang segmennya untuk cewek-cewek gini ya? Untuk cewek jadi ada tas kulit, kemudian ada abaya, sama ada hijab Mas nanti. Jadi ini disverifikasi brand sama market. Diversifikasi? Ya, disverifikasi kalau ini memang. Karena kami kan enggak, marketnya fokus ke leather ya. Kalau ini nanti kan ada abaya, ada hijab, Oh, kayak gitu. Keren guys. Ini mereknya ini ya? Mereknya ELZ, ELZ. ya, ELZ. L. Sesuai nama panggilannya Mbak Elisa. Jadi ini murni kolaborasi dengan Mbak Elisa. Murni kolaborasi dan awalnya hanya kolaborasi sebatas tas Mas. Tapi alhamdulillah sama beliau itu diamanakan untuk create mulai dari awal develop brandnya. Mulai dari produknya, kemudian behind story dari brandnya, marketingnya, sampai sellingnya, timnya semuanya diamanakan ke kami. Dan ini tantangan ya kami upayakan untuk bisa maksimal ya, untuk bisa maksimal mengemban amanah ini sih Mas. Siap. Dan itu ceritanya juga unik Mas. Mas tahan dulu Mas, nggak usah diceritakan. Oke. Nanti biar diceritakan sendiri oleh Mbak Elisa aja. Biar penasaran. Ya. Oke. Oke, ini karena sudah Menarik. sejam ini ya. Menarik, Nanti menarik. tunggu Kerasa ya. tayangan yang kedua bersama Mbak Elisa di sini. Oh iya ya nanti Insya Allah. insya Allah, Ya kan? insya Ya, Allah, nanti insya biar Allah. beliau yang cerita sendiri. Oke siap Benar Mas Agung. juga. Biar orang-orang penasaran ini ya. Iya. Tunggu. Sampai sekarang mengenalkan aja nih. Oke. Tapi yang jelas ini keren-keren nih. Ini juga produk baru kami Mas. Oke. Baru keluar di akhir 2024. Itu Raven ya Mas ya? Raven. Jadi yang sebelumnya Raven identik dengan karakter Crazy Horse. Crazy Horse seperti ini Mas ya, seperti depan itu. Kami coba ikuti follow the trend. Jadi tren kalau sekarang itu kan yang paling cepat kan Cina Mas ya. Cina itu mereka lagi tren dengan motif-motif seperti ini. Makanya kami coba tren ATM, terciptalah produk seperti ini. Ini autentik memang produksi kami waktu itu. Kami R&D semuanya autentik dari teman-teman R&D di Raven. Saya kan malah jarang yang tahu yang lihat seperti ini. Boleh lihat Mas. Iya jarang kan Mas ya? Iya, kalau jarang, yang iya. ini. Hmm. Ini memang benar-benar baru tapi Authentic, responnya guys. Masya Allah luar biasa. Ini bestseller juga. Luar biasa. Yang ini Mas? Bestseller. Kalau yang yang ini monggo. yaitu alhamdulillahnya kami dipertemukan dengan orang-orang yang baik Mas ya. Ini kemarin kami dibantu sama Mas Ahmad Bustomi. Permisi. Jadi Mas Ahmad Bustomi kan pemain Arema, dulu saya idola, saya lihat di tribun. Kemudian kami kolaborasi untuk buat model baru. Ini kami kolaborasi dengan Mas Ahmad Bustomi. Memang tasnya bagus-bagus ya Mas ya. Alhamdulillah Mas, kami kan juga sudah ekspor ya. Kami ekspor ke Malaysia, Filipina. Produk lokal Indonesia ekspor Ya, guys. tapi ekspornya masih satuan ya. Ini berupaya untuk bisa Tapi menyaingi udah- Cina lah. Udah keren. Iya. Untuk bisa. Ini sama Mas Ini sama Mas Ahmad Bustomi. Ahmad Bustomi. Ya. Ini penjualannya baru launching kemarin 2 hari juga udah terjual lumayan puluhan. Baru 2 hari kemarin? Baru 2 hari kemarin. Bulan ini. 2 hari Dan ini, bener. 2 hari yang lalu sebelum Take kita podcast. ini Wih, ya. memang new banget ini ya. New banget ini fresh from the Oven. mesin jahit. Coba lihat Mas. Ya, Keren ini banget monggo. tapi. Iya. Bentuk sekilasnya gitu aja udah Wih, keren. cakep. Loh ya. Cakep ya. Berarti ini udah bisa tersedia di semua channel e-commerce-nya Raven gitu. Sudah, Mas, ya? tapi insya Allah udah habis ini. Udah habis Udah ya? habis telat ya? Ya, tadi kan saya cek di rak loh. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah sudah habis. Tapi mau cetak lagi, mau buat lagi. tetap cetak lagi, tetap cetak lagi. Ini mau di-spill harganya nggak Mas? Ya kalau harganya memang kami range-nya kan di 300 sampai 400 ribu Mas ya. masih terjangkau. Kalau yang kolaborasi sama Mbak Els ini 500 ribu Mas. Ini kan lebih premium soalnya ya. Iya dan ini plug ini apa ya lagi sekarang kan saya juga miris Mas ya. Banyak produk Cina yang membanjiri di lokal gitu Mas ya. Itu harganya masih 600 ke atas padahal mereka. Dan kami bisa pasang harga bersaing sama produk Cina. Kualitas sangat bisa diadu. Iya, keren di sini. Makasih loh Mas Galih udah luar Sama-sama, biasa Mas Agung. menginspirasi masyarakat kita, menginspirasi penonton Pecah Telur. Amin, amin. Nah teman-teman juga Mas Galih juga sudah display produk, Pecah Telur juga mau display produk Mas. Oh, Jadi iya. teman-teman ini Apa itu, juga Mas? fokus ke sini. Kameranya di sini ada ini beberapa produknya Pecah Telur. Saya sebutin satu-satu ini dari yang ini dulu. Pecah Telur insya Allah mau per bulan ini Mas ada Aquatur.
Ini travel umrohnya Pecah Telur, insya Allah bisa membawa teman-teman ke Baitullah. Ada juga membership Pecah Telur. Di sini teman-teman bisa belajar bisnis. Nanti klik aja di sini ada membership. Ada juga madu, namanya Sahir. Ini madu asli insya Allah punyanya Pecah Telur juga. Yang terakhir adalah Pecah Legal. Pecah Legal itu Mas Rifan, jadi tentang legalitas bisnis sama pendampingan pajak. Jadi orang kita kan malas ngurus pajak, udah serahin aja ke Pecah Legal. Insya Allah amanah dan membuat kita tenang. Amin. Nah, itu momok itu. Iya. Dan juga teman-teman kalau mau produknya di display di sini juga bisa. Nanti tinggal hubungi nomor di bawah produk placement ya. Biar kita kenalkan produknya teman-teman di audiensnya Pecah Telur. Mas Rifan makasih banget udah Mas Rifan. Mas, jadi saya punya kenalan Mas. teman deket banget kok. Iya. Saya tahunya Mas Gali ini dari Mas Rifan. Iya, betul. Ya kan betul ya. Mas Rifan ini juga bestinya. Mas Gali. Juga besti saya juga. Nanti kapan-kapan kita undang. Iya, beliau mentor saya Mas. Ya, setiap tanya-tanya selalu ke Mas Rifan. Nah, dan mirip banget. Mereknya mirip banget kan? Iya. Namanya. Jadi sering kadang-kadang salah. Waduh salah sebut tadi. Mas Gali makasih banget udah hadir di sini. Sama-sama Mas Agung, Mas Surya. Terima kasih kesempatannya. Siap, semoga bisnisnya makin keren. Amin. Insya Allah next Mbak Elisa harus dibawa ke sini karena tadi sudah sepil. Siap. Ya Mbak Elisa pasti bisa. Ya teman-teman sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.